Halo guys, selamat datang kembali di channel Murphy in Studio. Babang Murphin kali ini akan menceritakan film dari keluarga miskin, yang pengangguran atau bisa dibilang madesu. Suatu hari, anak tertua dari keluarga tersebut, direkomendasikan temannya untuk bekerja di rumah orang kaya, pemilik perusahaan IT global. Anak itu lalu membuat fitnah kepada para bawahannya, agar mereka dapat dipecat. Tujuannya supaya seluruh keluarga anak tersebut, dapat bekerja pada orang kaya yang mulai mempercayai mereka. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama, ketika seorang mantan pembantu yang kembali ke dalam rumah. Film ini berjudul Parasit 2019. Bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai filmnya. Check it out. Film bermula dengan memperkenalkan keluarga miskin, yang suka colong wifi tetangga. Ayahnya bernama Kim Ki-taek, ibunya Chong Suk, anak laki-lakinya bernama Ki Wo, dan anak perempuannya adalah Ki Jung. Ternyata bukan cuma di Indonesia aja ya guys, yang kreatif colong wifi tetangga. Hal tersebut mereka lakukan bukan tanpa alasan, seperti main game atau download video panas. Tetapi agar mereka dapat informasi pekerjaan part-time dari Pizza Generation. Singkatnya, mereka pun melakukan pekerjaan untuk melipat box pizza. Lagi melihat tutorial YouTube, agar cepat melipatnya, terdengar suara abang-abang fogging nyamuk. Karena rumah mereka banyak kecoa, ayahnya berkata, biarkan asap fogging tersebut masuk. Dan mereka pun kena semprot. 공짜로 집안에 소독도 하고 곱등도 없애고. 내가 받으라 그랬지. 닫을까요? Pihak Pizza Generation pun datang, lalu memeriksa hasil pekerjaan mereka. Karena tidak puas dengan performa keluarga Kim, yang masih newbie dalam lipat-melipat box pizza. Mereka pun harus legowo jika upahnya dipotong. Ketika sedang menikmati hasil kerja mereka, terlihat seseorang pemabuk, cap orang utan, yang sedang mengencingi halaman belakang rumah, hingga membuat pemandangan menjadi tak indah. Karena mereka takut, mereka hanya biarkan saja. Namun seketika seseorang datang, yang memarahi pria tersebut, ia adalah teman Ki Wo sewaktu sekolah, yang bernama Min Hyuk. Ketika sampai di dalam rumah, Min Hyuk pun memberikan sesuatu kepada Ki Wo. Hadiah tersebut adalah batu koral. 라고 하셔가지고. 근데 특히 이 돌은 가정에 많은 할아버님께 꼭 감사해. 상징적인 거네. 먹을 거 사오지. Selain membawa batu koral, Min Hyuk datang karena maksud tertentu, yaitu merekomendasikan pekerjaan kepada Ki Wo. Kalau di Indonesia sih namanya The Power of Orang Dalam. Pekerjaan yang ingin diberi Min Hyuk adalah, menggantikan ia mengajar bimbel bahasa Inggris di rumah anak orang kaya, karena ia akan kuliah di luar negeri. Kenapa Ki Wo yang ditunjuk? Karena Min Hyuk suka dengan anak tersebut, dan Ki Wo yang terlihat polos serta jago bahasa Inggris, makanya ia yang direkomendasikan. Ki Wo pun menyetujuinya. Di warnet, terlihat Ki Jung sedang mengedit Photoshop. Ia mengedit Photoshop, bertujuan untuk membuat dokumen mahasiswa palsu, atas nama Kevin dari Oxford. Keesokannya, Ki Wo pun berangkat untuk interview. Dan tidak lupa orang tuanya yang support, serta berdoa untuk anaknya. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 아버지는 네가 자랑스럽다. 덕담이란 말이야. 대학 꼭 갈 거거든요. 서류만 좀 미리 짰다고 생각하고 있습니다. Singkatnya, Ki Wo pun sampai di rumah orang kaya yang diceritakan Min Hyuk kemarin. Ia pun masuk, dan bertemu dengan seorang pembantu yang menyambutnya. Sebut saja namanya Bi Ijem. Karena namanya Ki Wo di sini pakai nama palsu, kita panggil Kevin biar tidak ketahuan. Bi Ijem menyuruh Kevin menunggu di ruang makan, sembari Bibi memanggil majikannya. Majikannya bernama Choi Yeon Gyo, sebut saja Mami Choi. Mami Choi terlihat tidak peduli dengan berkas yang sudah dipalsukan oleh Kevin. Yang ia inginkan hanyalah melihat keprofesionalan saat mengajar, seperti Min Hyuk lakukan. Ia pun meminta agar mengikuti pelajaran yang Kevin ajarkan. Saat bimbel telah dimulai, terlihat gadis SMA yang bernama Dahye. Tiba-tiba Kevin pun memegang tangannya, ia berkata, Ojo tegang bae, santai wae. Gara-gara rayuan maut, Dahye dan Mami Choi pun kepincut. Emang ya, laki-laki buaya buntung. Musik. Buaya buntung, pacaran kau hitung-hitung.
Ketika mau pulang, terlihat anak kecil yang bandel. Ia bernama Dasong, adik dari Dahye. Mami Choi menceritakan bahwa Dasong mempunyai bakat seni. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. 이 천체적인 감각을. Ia pun menyewa guru seni, tetapi banyak yang tak tahan karena Dasong yang sulit diatur. Seketika Kevin pun mempunyai ide cemerlang, yaitu merekomendasikan adiknya Ki Jung untuk menjadi guru seni dari Dasong. Dengan nama palsu, bernama Jessica, kuliah di Illinois. 제시카라는 친구가 엄청 독특한 수업을 하면서 너무 궁금하네요. 어차피 되게 어렵다던데. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고. Keesokannya, Ki Jung atau yang sekarang kita panggil Jessica, datang ke rumah Mami Choi. Terlihat Dahye dan Dasong yang mengintip obrolan mereka. Kevin pun masuk ke dalam kamar Dahye. Di sini Dahye ternyata cemburu dengan Jessica, yang dianggap pacarnya Kevin. Rayuan buaya pun dilancarkan kembali, tanpa musik. Jessica yang klepek-klepek, membuat adu bibir tak bisa terelakkan. 하자면 다이 너는 제불자. 네. Kembali ke Jessica yang cuma dapat jatah anak kecil, memasuki kamar Dasong. Karena Jessica tak mau dilihat saat mengajar, Mami Choi pun disuruh menunggu di luar. Terlihat Mami Choi yang gelisah, dan menyuruh Bi Ijem, agar bisa memata-matai mereka dengan membawakan minuman. Ketika ingin didatangi, ternyata pelajaran sudah selesai. Terlihat Dasong yang bangor, menjadi anak yang beradab. Jessica lalu bercerita empat mata, dan menjelaskan gambar di sisi kanan bawah, yang selalu diwarnai krayon hitam. Jessica menjelaskan bahwa sisi hitam itu adalah zona skizofrenia, intinya penyakit itu ialah penyakit gangguan jiwa. Jessica lalu mencari kesempatan dari kesedihan yang dialami Mami Choi, dan membuat kesepakatan untuk dapat bekerja di rumah tersebut. Di sela-sela pembicaraan, terlihat suami dari Mami Choi, yaitu Park Dong-ik yang telah pulang bekerja. Papi Dong-ik lalu menawarkan pulang Jessica, diantarkan supirnya yang bernama Yun. Ia pun menerimanya. Di dalam mobil, Yun yang mencari kesempatan dalam kesempitan, mencoba bermodus ria, memaksa Jessica agar mau diantar sampai rumah. Ia pun ditolaknya mentah-mentah. Lalu terlihat Jessica yang mulai menyusun rencana. Ya ampun, apa sih yang kamu lakuin deh Jessica? Keesokannya, Papi Dong-ik tidak sengaja menjatuhkan berkasnya. Sehingga ia menemukan sempak rasa terasi di bawah jok mobil. Sesampainya di rumah, karena takut disangka Papi yang bermain belakang, ia pun melaporkan penemuannya yang spektakuler, kepada Mami Choi. Singkat cerita, dengan alasan lain, Yun pun dipecat. Terlihat Jessica yang sedari awal menguping pembicaraan, berencana OTW pulang. Sambil ditemani Mami Choi keluar gerbang, Mami Choi mengatakan kalau supir Yun sudah dipecat, dan sulit untuk mencari yang baru. Jessica yang berlagak tak tahu pun, merekomendasikan ayahnya yaitu Kim Ki-taek, untuk menjadi supir keluarga tersebut. Karena Mami Choi merasa nyaman, jika yang direkrut adalah orang-orang terdekat. Ia pun menyetujuinya. Besoknya, terlihat Paman Kim yang berada di perusahaan Papi Dong-ik. Dengan pakaian rapi, seperti influencer. Ia sudah resmi bekerja menjadi supir, di keluarga Park Dong-ik. Dengan ini, misi fitnah bagian 1 selesai. Di Pizza Generation, terlihat Ki Wo, Ki Jung dan ibunya yang sedang menyusun rencana, agar pembantu di rumah tersebut dapat dipecat. Saat bimbel atau bimbingan blaem-blaem berlangsung, Dahye yang menyukai buah persik, dilarang memakan buah tersebut di rumah. Karena Bi Ijem yang alergi kepada serbuk kulit persik, mereka pun lalu menjalankan aksinya. 그 아줌마가 엄청 심한 복숭아 알러지, 응? 복숭아가 방으로 냅다 뛰어들어가가지고 약을 먹으면서 내가 방에 어디다 뒀는지 모르겠어. Dengan struktur yang terorganisir, Paman Kim serta yang lainnya, melakukan perannya dengan sangat baik dan hati-hati. 감정에 너무 막 여기 위에 올라가 있는데 시켜가지고 딱 활동성 결핵 판정을 받았다고 누구 이거? 찬스가 있으면 대박이긴 한데. Dengan drama-drama yang mereka lakukan, misi fitnah bagian 2 pun selesai.
Di dalam mobil, Papi Dong-ik yang ngidam iga bakar, menanyakan restoran yang enak, yang menjual makanan tersebut. Biasanya Bi Ijem membuatnya, tapi tiba-tiba ia keluar entah kenapa. Istrinya juga, tidak memberitahukan alasannya. Paman Kim pun mengeluarkan kartu pengenal perusahaan, dan merekomendasikan, agar mencari pembantu yang profesional di sana. Telepon pun bergetar. Maaf ya, telepon saya bunyi. Terlihat Ki Jung yang sedang ditelepon Mami Choi, berpura-pura menjadi konsultan di perusahaan The Care. Ia berbicara perihal pembantu, yang ingin dipekerjakan atas rekomendasi Paman Kim. Singkat cerita, ibu mereka yaitu Chong Suk, bekerja di sana. Mereka pun merayakan pencapaian tersebut. Terlihat kembali, pemabuk yang suka buang air kecil sembarangan. Saat ini, Ki Wo dan ayahnya yang tanpa rasa takut pun menyerang pria tersebut. Keesokannya, seluruh keluarga Park Dong-ik berencana pergi berkemah, yang artinya rumah itu kosong selama beberapa hari. Majikan tak ada, bersenang-senanglah solusinya. 물 하나 줄까? 텔레파시 땡큐. Lalu hujan pun turun, dan mereka mengobrol di ruang tamu. Terlihat Ki Wo yang sudah berpacaran dengan Dahye, membuat mereka semua berhayal mempunyai besan orang kaya. 이 돈이 다 나한테 있었어 뭐. 술도 잔뜩 마시면서. 그렇죠. 뭐 이게 사는 거지 뭐 사는 게 별건가. Lagi asik-asiknya saling berhayal, terdengar bunyi bel rumah, yang membuat mereka takut. Ibu Chong Suk pun memeriksa layar. Terlihat pembantu sebelumnya yang kembali, yaitu Bi Ijem. Ia meminta masuk, karena ada sesuatu yang tertinggal di basement. Mereka pun menyetujui Bi Ijem masuk. Di sini diketahui, jika Bi Ijem sudah memutus kabel CCTV di luar. Ia pun langsung menuju ke basement. Chong Suk pun mengikutinya, dan terlihat Bi Ijem yang sedang bergaya nungging, untuk mendorong lemari. Lemari pun terbuka, dan terlihat pintu rahasia yang menuju ke basement. Lalu Bi Ijem pun memasukinya. Chong Suk beserta keluarganya yang mengikuti, terkejut ketika melihat seseorang laki-laki yang berada di basement. Ia bernama Geun Sae, biar gampang kita sebut saja Mas Gugun. Ia adalah suami dari Bi Ijem. Bi Ijem pun ternyata mengetahui keluarga Park yang sedang pergi, serta nama dari Chong Suk. Informasi tersebut ia dapat, karena ia masih SMS-an dengan bocil Dasong. Di sini Mas Gugun ternyata telah tinggal di bunker selama 4 tahun, ia masuk ketika pemilik rumah tersebut masih arsitek Namgong. Tujuan ngerhem selama itu, karena menghindari pinjol-pinjol ilegal yang meneror. Kamu jangan begitu, Ferguso. Hati-hati, Ferguso. Siapa suruh kamu berani berhutang itu uang? Bi Ijem pun menyogok Chong Suk, agar suaminya dapat terus tinggal di sana. Keluarga Kim yang sedang menguping pun, terjatuh. Bi Ijem yang mengetahui mereka adalah keluarga, langsung merekam momen tersebut. Yang bertujuan untuk melaporkannya, kepada keluarga Park. 여보, 이 전송 버티지 저 양반들 꼼짝을 못하잖아. 최고 령도자 김정은 동지께서는 오늘 빛내나는 오장육부를 최후의 핵폐기장으로 삼아. 에이, 씨발 일가족들아. Keesokan paginya, keluarga Kim berencana untuk merebut handphone yang dipegang Bi Ijem. Hati-hati Bi Ijem, salah pencet. Lagi asik bercanda gurau, telepon pun berbunyi. Chong Suk lalu mengangkatnya. Ternyata itu telepon dari keluarga Park yang menuju ke rumah. Karena hujan deras sungai menjadi meluap, dan kemah pun dibatalkan. Mereka diperkirakan akan sampai sekitar 8 menit lagi. Keluarga Kim dengan cepat membersihkan rumah yang seperti kapal pecah. 오셨어요? Sehabis suara cerot yang menegangkan, Paman Kim pun membawanya ke dalam.
Dan selama ini kita ketahui juga, jika Mas Gugun selalu menyalakan lampu ketika keluarga Park melewati tangga. Dengan menggunakan sandi Morse yang dipelajari di Pramuka, Mas Gugun melakukan hal tersebut. Dasong yang juga belajar Pramuka, berharap mengerti pesan yang disampaikan Mas Gugun. Di dapur, Mami Choi menceritakan hantu yang dilihat Dasong. Ketika sedang merayakan ulang tahun, Dasong yang lapar pada tengah malam, memakan kue yang berada di kulkas dekat basement. Terlihat hantu yang keluar dari basement, ia adalah Mas Gugun yang sedang mencari makan. Dasong pun teriak seedan-edannya, dan ia mengalami kejang-kejang. Karena keluarga Park yang hanya mengetahui jika Chong Suk sendirian di rumah, mereka pun keluar dari tempat persembunyian untuk bergegas pulang. Sayangnya, ketika sedikit lagi mereka sudah mau pergi, terlihat keluarga Park yang turun dari lantai atas, karena Dasong yang ingin melanjutkan kemahnya di halaman rumah. Mereka pun terpaksa harus bersembunyi di bawah kolong meja. Papi Dong-ik yang lagi rebahan santuy pun, seperti mencium bau Paman Kim di dekatnya. Ia mengatakan jika baunya seperti terasi, dan tercium sampai ke belakang mobil. Adegan setting istri pun, dimulai. Mereka yang pura-pura tidak tahu, hanya bisa terdiam. Ketika mereka berdua sudah lemas tak berdaya, Paman Kim, Kevin, dan Jessica pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya, dan bergegas pulang. Sesampainya di gang mereka, terlihat banjir yang melanda di sekitar rumah. Mereka pun mengambil barang-barang yang berharga, untuk menuju tempat pengungsian. Setelah sampai di pengungsian, terlihat Ki Wo yang memegang batu pemberian kakek Min Hiyuk. Dan merasa bertanggung jawab dengan segala yang telah terjadi. Pada saat itu juga, di basement, Bi Hijem yang sudah sadar, mencoba melepaskan ikatan Mas Gugun. Ia pun tak kuat, karena pendarahan di otak yang ia alami. Sebelum mengakhiri perannya, ia mengatakan jika Chong Suk sudah menendangnya. Sambil menangis, Mas Gugun menekan lampu dengan kode Morse. Keesokan paginya, Mami Choi mengundang keluarga Kim, untuk pesta ulang tahun Dasong pada hari itu. Terlihat Chong Suk yang disuruh menyusun meja di halaman rumah, dan Paman Kim yang mengantar Mami Choi untuk persiapan jamuan ulang tahun. Di perjalanan pulang, tanpa disadari, Paman Kim merasa tersinggung, ketika Mami Choi merasa kebauan di dalam mobil. Di kamar Dahye, terlihat Kevin yang masih menikmati adu bibir. Tiba-tiba ia menanyakan, apakah ia pantas berada di keluarga Park Dong-ik. Dengan jawaban simpel, Dahye pun berkata. Kevin pun mengambil batu kesayangannya, untuk menuju ke bawah. Di halaman rumah, terlihat Paman Kim dan Papi Dong-ik yang sedang berdandan ala suku Indian. Mereka bermaksud untuk melakukan drama pembunuhan. Kembali ke Kevin yang menuju ke basement. Di halaman rumah, terlihat acara yang sudah mau dimulai. Mas Gugun pun terlihat santai, menuju ke sana. 눌러서 다. 앰뷸런스 기다리면 되죠? 던지라고! 자꾸 던지라고 그냥! Selamat, adu mekanik pun akhirnya dimenangkan oleh Ibu Chong Suk. Terlihat Papi Dong-ik yang ingin mengambil kunci mobil, sambil menutup hidung. Paman Kim yang merasa selama ini dihina Bao, langsung ulti ke arahnya. Hingga akhirnya, ia pun memutuskan pergi dari pesta tersebut.
1 bulan kemudian, Ki-woo atau Kevin yang ternyata masih hidup, ia tersadar dari rumah sakit. Terlihat detektif yang ingin kepo dengan kasus tersebut, tetapi Ki-woo tidak dapat menjawabnya karena gegar otak yang ia alami. Ibunya dan Ki-woo yang disidang pun harus bersyukur, karena keputusan sidang hanyalah masa percobaan. Terlihat juga bebek Kijung yang almarhumah, dalam insiden tersebut. Di sini terlihat polisi yang hanya memfokuskan Paman Kim, karena telah membunuh Papi Dong-ik. Ia menghilang, saksi mata pun tak ada, dan CCTV juga rusak. Faktanya, Ki-woo dan ibunya memang tidak mengetahui bapaknya berada. Tetapi detektif masih terus menguntit Ki-woo dari belakang. Ketika beritanya sudah tidak trending topik lagi, detektif pun berhenti mengikuti. Rumah yang sebelumnya dimiliki keluarga Park, sudah dijual ke orang lain. Ki-woo yang sedang memantau, tiba-tiba melihat lampu di atas tangga masuk rumah, berkedip-kedip. Ternyata itu adalah pesan kode Morse dari bapaknya, yaitu Kim, yang berharap Ki-woo dapat membacanya. 그때 대문을 나올 때 어디로 가야 되는지. 그러다 보니 새 주인 올 때까지 누구냐? 저기 요즘 인기사에 애들은 외국인 학교에 시간 집에 있다 보니까 소세지랑 맥주만 먹는 건 아니던데. 오늘은 그나마 언젠가는 네가 이걸 볼 날도 있을라나. Mengetahui bapaknya yang ada di sana, Ki-woo pun membuat rencana, yaitu bekerja dengan keras, sampai kaya, sehingga ia dapat membeli rumah tersebut, dan tinggal bersama-sama lagi. Sungguh cita-cita yang sangat membagongkan. Film pun selesai. 그럼 이만. Bagaimana? Seru bukan filmnya? Di sini kita pelajari, janganlah mengambil yang memang bukan hak kita. Entah itu harta, tahta, ataupun wanita. Karena suatu saat, pasti ada hari pembalasannya. Sekian dari Babang Murfin, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena nanti ada video yang lebih seru selanjutnya. See you, bye-bye.